Sekarang bagaimana caranya yang sudah diberikan arahan dalam agama kita nih untuk dapat rumah yang murtah, yang kita enjoy di rumah tersebut? Ada beberapa perkara. Yang pertama, jangan memasukkan ke dalam rumah. Jangan memasukkan ke dalam rumah hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Malaikat nggak masuk. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu yang bawa rahmat, yang kalau majelis ilmu pada turun ke sana dia tuh, itu nggak masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjing dan ada gambar. Ada ganjing dan ada gambar. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan anjing adalah anjing yang memang tidak boleh dipelihara. Anjing yang tidak boleh dipelihara. Karena ada anjing ternyata yang diperbolehkan dipelihara. Seperti anjing untuk berburu. Bukan dimainin, enggak, memang dipersiapkan. Kau punya rumah, taruh di luar sana, anjing untuk berburu. Atau anjing yang digunakan untuk penjaga kebun. Atau anjing yang digunakan untuk menjaga ternak. Jadi memang ada manfaatnya. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan di dalam rumah, tetap letakkan di luar rumah. Kadang kalau di rumah sudah bukan untuk berburu. Kau berburu setahun sekali. Sisanya anjingnya ya buat main-main belaka. Jangan sampai. Muslim itu punya aturan dalam hidupnya. Baik, gambar. Adapun dengan yang berkaitan dengan gambar, maka gambar yang tidak boleh diletakkan di rumah, yaitu gambar-gambar yang bernyawa, makhluk yang bernyawa. Itu nggak boleh. Adapun gambar yang diperbolehkan, ya gambar orang mau taruh lukisan di rumahnya, ya. Lukisan yang bukan lukisan makhluk yang bernyawa, maka nggak ada masalah. Atau gambar-gambar yang orang memang harus ada di rumahnya mungkin. Gambar duit ada gambarnya kadangkala. Apa karena di duit ada gambarnya, ya Allah gimana? Duitnya taruh luar rumah aja. Taruh di jendela sana, jangan masuk diinjak. Seperti di karpet umpamanya. Gambar bernyawa. Atau di keset, dia diinjek. Termasuk gambar-gambar yang dihinakan, nggak ada masalah. Adapun berkaitan dengan foto. Foto ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melarangnya. Maka, kalau engkau ingin rumahmu indah, kalau mereka yang melarang, memang pendapat mereka mungkin ya lebih aman. Kalaupun kau berpendapat foto itu nggak apa-apa, tapi jangan dipajang. Taruhlah, kalau memang diperlukan. Alhamdulillah sekarang orang bisa foto di dalam handphonenya yang tidak ditampakkan. Nggak perlu di print, dipajang di mana, nggak usah. Kita ingin rumah kita ini rumah yang berkah, yang malaikat mau masuk ke sana. Itu yang pertama. Berkaitan dengan gambar, anjing, atau apa aja lah. Hal-hal yang haram yang jangan masuk ke rumah kita. Televisi tergantung isinya. Kalau yang disetel adalah hal-hal yang bermanfaat, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata orang bikin TV yang disetel musik, mungkin hal-hal yang nggak berguna, maka sekali lagi akhirnya rumah kita jadi nggak berkah. Yang kedua,
bacakan Quran di dalam rumahnya. Nah, anak-anak ngaji ke masjid. Anak-anak ngaji di guru ngaji. Tapi di dalam rumah tetap mereka ngaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an." Terangi rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Terangi rumahnya dengan bacaan Quran. Dengan zikrullah. Kenapa? Inna syaitana yanfuru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Baqarah. Maka hatamkan Quran. Kemarin Ramadan ya, Masya Allah kita hatamin Quran. Sekarang di bulan Syawal hatamin juga. Rumah kita nggak ada setan masuk. Nanti bulan Dzulqa'dah hatamin Quran juga. Nggak masuk lagi tuh, kabur tuh setannya. Nanti di bulan Dzulhijjah terus rumah kita ini kita bikin penuh dengan Quran. Al-Baqarah terus akan dibaca. Ahibati fillah, Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya membaca Al-Quran Karim di dalam rumah dan melaksanakan sholat di dalamnya itu termasuk perkara-perkara yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk hal-hal yang dicintai oleh Allah. Dan itu yang mendatangkan berkah di dalam rumah. Bagaimana rumahnya Al-Asy'ariyin itu, kalau malam hari itu terdengar dengungan seperti dengungan lebah. Mereka pada ngaji di malam hari. Baca Quran. Baik baca Quran lewat mushaf, atau baca Quran lewat hafalan, atau baca Quran dalam sholatnya. Bagaimana ketika sahabat As'ad ibn Zurarah. Nah, insya Allah dia. Yang dia sholat di rumahnya. Kemudian tahu-tahu kuda yang dia miliki itu bergerak, muter-muter terus ya. Sedangkan di situ ada anak dia yang kecil. Dia lagi sholat. Dia bingung ada apa dengan kuda ini. Kok nggak mau dibacain Quran umpamanya. Akhirnya dia berhenti, lalu dia lihat ke langit. Itu ada lampu-lampu jamaah. Seperti lampu-lampu. Seperti bintang-bintang yang turun ke rumahnya. Besok paginya dia laporan sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Itu malaikat. Oh, afwan, bukan As'ad bin Zurarah. Itu Usaid bin Khudair. Ya, insya Allah Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair. Sahabatnya atau kerabatnya Sa'ad bin Mu'ad. Usaid bin Khudair. Besoknya pagi cerita sama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau engkau baca terus sampai subuh, itu orang-orang semedina atau orang-orang kampung akan melihat itu malaikat yang sedang menyimak bacaan Quran. Bukan kita undang penyanyi ke rumah kita, penari di rumah kita. Bacain Quran, malaikat turun. Mendengarkan apa yang kau baca. Dan itu termasuk sebab menipisnya setan di rumah kita. Setan kabur. Karena setan ketika mendengar zikrullah, dia itu gak suka mendengarkan hal-hal yang baik. Dia suka mendengarkan keburukan. Ketika penduduk di rumah tersebut banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak mengkaji. Kita sekarang kajian online. Kita di rumah kita yang disetel kajian. Dengerin kajian. Di situ ada tasbih, insya Allah itu akan menyelamatkan mereka dari setan, dari godaan setan, dari sihir. Namun kalau rumah itu isinya kelalaian, lagu-lagu, hiburan-hiburan, omongan-omongan hampa, katanya dan katanya yang hidupkan di televisi itu hanya gosip artis fulan, terus itu yang diikuti. Maka itu akan mengundang setan.
baca Quran. Sholat juga nih. Perbanyak sholat sunnah di rumah. Sekarang sholat kita di rumah terus. Sebagian alhamdulillah masjidnya udah buka, sholat di masjid. Tapi sholat sunnah tetap dianjurkan di rumah. Maka kondisi pandemi sekarang kan, dalam new normal ini, sholat ke masjid, himbauan sholat sunnahnya di rumah, di masjid sholat wajib, habis sholat wajib, sholat sunnahnya di rumah lagi. Pulang, segera pulang. Karena masjid dianjurkan untuk segera ditutup juga. Ketika ada orang marah, nggak apa-apa memang. Silahkan kau sholat sunnah di rumahmu. Nggak ada yang ngeliat. Itu akan lebih mendekatkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Menjauhkanmu dari riya. Yang pertama tadi apa? Kita bicara jangan memasukkan yang hal-hal yang terlarang dalam rumah. Yang kedua, bacaan Quran. Yang ketiga, sholat. Dan keempat, zikrullah secara umum. Baca bismillah. Keluar masuk rumah baca bismillah. Makan baca bismillah. Masuk toilet baca bismillah. Pakai baju baca bismillah. Buka baju baca bismillah. Mendatangin keluarga baca bismillah. Semuanya baca bismillah. Naik kendaraan baca bismillah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim? Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya syaitan itu selalu hadir dalam urusan hamba, di semua urusan dia. Kondisi dia datang ke syaitan. Hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sehingga ketika makan pun syaitan hadir. Maka setan hadir bagaimana mengajarkan kepada manusia untuk makan dengan tangan kiri. Jangan makan pakai tangan kanan. Kau kan kidal, makan pakai tangan kiri. Lebih keren. Kayak Franji lah. Kayak turis-turis makan, minum pakai tangan kiri ya. Ketika makan steak atau apa pakai tangan kiri. Itu setan yang makan dan minum pakai tangan kiri. Hadir di situ setan. Karena Nabi SAW mengatakan kepada anak istrinya, ya gulam samillah. Wahai bocah, ini di rumah nih Nabi ajarin. Ketika engkau makan baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Makan yang dekat dengan. Itu adabnya. Ketika kita baca bismillah, setan kabur. Sampai dikatakan ketika orang lupa baca bismillah ya, kemudian dia makan, lalu ingat. Tengah waktu dia ingat. Lalu dia baca bismillah fi awwalihi wa akhirih. Itu setan muntah apa yang dia makan. Zikrullah, baca bismillah. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha. Nih, dalam kondisi makan, setan itu ada bisikan-bisikan buruk, terus ada bisikan buruk. Ketika dia nggak bisa makan, bagaimana dia membuat orang ini melakukan pekerjaan setan? Kata Nabi, kalau kalian makan kemudian ada yang jatuh, falyumit maka nabiha min adza. Ada makanan jatuh, jangan dibuang. Ambil tuh makanan. Islam agama yang bersih. Tapi Islam mengajarkan hidup sehat. Hidup yang ekonomis juga. Ketika ada makanan jatuh, mamanya jatuh nih, tahu jatuh. Kita tahu ada yang kena tanah. Yang bagian yang terkena tanah tersebut tinggal dibersihkan. Atau kalau memang nggak bisa dicuil, kasihkan ayam. Falyakhudha liyumit maka nabiya thumma liyakulha. Kemudian dia makan, bismillah dia makan. Wala yada'uha lisyaitan. Jangan dikasihkan syaitan. Artinya kalau dibiarin, syaitan makan tuh. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu. Kalau sudah selesai makan, hendaklah dijilatin tuh tangannya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Dia nggak tahu di bagian mana dari makanannya yang ada berkahnya. Maka terus sampai bersih makan itu. Kita bikin nih rumah kita nih. Kita ajarin anak-anak kita kalau makan jangan sampai tersisa. Kalau ada sisa, ambil, taruh, kembalikan lagi. Nasinya kebanyakan, balikan lagi. Kenapa? Kita nggak tahu berkahnya di mana. Ini juga kita bicara rumah. Bagaimana orang tua didik anaknya makan sesuai dengan tuntunan agama.